Jumpa lagi teman-teman, para subscriber, para penonton semua. Kembali kita membahas terkait dengan justice kolaborator, dimana kita ketahui dalam kasus yang sedang bergulir sekarang di persidangan, yaitu di Jakarta Selatan terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua, dimana di sana yang menjadi justice kolaborator adalah Richard Eliezer, dimana di sana dia dilindungi oleh LPSK untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mempengaruhi peskis atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Richard Eliezer dalam menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan. Nah, pada video saya sebelumnya sebenarnya saya sudah menjelaskan terkait dengan justice kolaborator ini, tetapi karena tuntutan 12 tahun kepada Richard Eliezer, kemudian saya kembali membahas pada video ini, bahwa sebelumnya kita tahu bahwa justice kolaborator itu merupakan saksi pelaku, ya, saksi pelaku, atau biasa disebut mungkin dengan kata saksi mahkota, saksi kolaborator gitu ya. Jadi dia juga pelaku dan kemudian dia menjadi saksi dalam kasus tersebut, yang kemudian dia membongkar, ya, mengungkapkan sesuatu hal yang besar. Nah, kemudian harus konsisten memberikan keterangan baik dari kepolisian sampai di persidangan gitu. Jadi tidak berubah-berubah keterangannya. Kemudian dia memang niat menjadi saksi, ya, menjadi saksi kolaborator atau menjadi justice kolaborator, ya, dalam kasus tersebut. Yang berikutnya adalah perbuatannya atas kasus tersebut. Nah, itu disebut dengan saksi pelaku atau disebut sebagai justice kolaborator. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 lalu, bahwa jaksa penuntut umum menuntut Richard Eliezer dengan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa seseorang secara bersama-sama sebagaimana pasal 340 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Richard Eliezer 12 tahun. Nah, kemudian banyak orang mengkritik, banyak orang merasa kecewa karena dilihat bahwa Richard Eliezer ini adalah sudah memberikan keterangan sejujur-jujurnya, memberikan keterangan seterang-terangnya terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, apakah kemudian tuntutan jaksa ini dapat dipertimbangkan hakim, atau nanti hakim memberikan vonis kepada si Richard Eliezer ini 12 tahun juga. Nah, teman-teman, terkait dengan justice kolaborator, di mana di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 dapat kita lihat bahwa nomor 9C menyatakan bahwa atas bantuannya saksi pelaku yang bekerja sama, ya, dan hakim dapat mempertimbangkan nanti penjatuhan pidananya. Pertama adalah pidana percobaan bersyarat khusus dan atau menjatuhkan pidana ringan dengan penjatuhan pidana atau lebih ringan dari vonis atau penjatuhan pidana kepada terdakwa lainnya yang terbukti bersalah sebagaimana dimaksud di dalam perkara tersebut. Nah, teman-teman, sekarang kalau jaksa penuntut umum sudah kemudian menuntut 12 tahun, apakah hakim mengikuti itu? Tidak juga, ya, tidak juga. Karena kenapa? Ada pedoman hakim. Hakim itu mempunyai itu memiliki kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan analisisnya sendiri. Harus ya hakim itu yakin untuk memberikan putusan kepada seseorang. Jadi kalau tidak yakin, ya mungkin akan menjatuhkan pidana sesuai dengan aturan hukum yang ada, begitu. Nah, kemudian tadi dengan justice kolaborator ini tidak berlaku kepada saksi pelaku, atau contohnya ada saksi mahkota, ada saksi kolaborator yang juga sama posisinya seperti Richard Eliezer memberikan keterangan di persidangan. Kalau dianggap, ya, kan nanti dilihat apakah si saksi itu benar-benar dengan itikat baik atau tidak. Nah, kalau ternyata saksi pelaku itu tidak dengan itikat baik, ya tidak berlaku ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Karena kenapa? Sudah diatur di dalam Undang-Undang LPSK, ya, di Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 di dalam pasal 10. Nah, gitu teman-teman, ya, kemungkinan penjatuhan pidana kepada Richard Eliezer. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.